Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pengakuan dari Yohanes. Ini adalah kesaksian dari Yohanes yang adalah murid langsung dari Yesus Kristus, di mana pada saat ini dia mau menyatakan bahwa betapa berharganya dan mahalnya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang adalah gurunya, yang adalah Tuhannya, sehingga di saat ini dia mau menegaskan dengan kesaksian dan juga dengan nyata bahwa dia melihat secara langsung bahwa Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat. Mengapa? Mengapa perlu dan pentingnya Yohanes ini menekankan tentang Yesus yang adalah juru selamat? Ya, penting sekali karena pergumulan paling besar manusia, persoalan paling besar manusia adalah dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Sia-sia apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini kalau ujungnya kepada maut. Sia-sia peribadahan kesalehan yang dilakukan oleh manusia kalau ujung-ujungnya kepada maut juga. Oleh karena itu perlu ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang langsung datang dari Bapanya sendiri, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Menurut aturannya, menurut syarat dalam keselamatan, untuk menyelamatkan orang lain harus ada korban. Maka itu Yesuslah korban sekali untuk selama-lamanya. Sehingga dengan korban ini tidak dibutuhkan lagi perbuatan baik untuk membalasnya, untuk menutupinya, dan bahkan untuk menyainginya. Tapi korban ini adalah korban bagi setiap orang yang percaya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di zaman sekarang ini, bagaimana pemahaman kita tentang juru selamat itu? Banyak orang memahami Sang Juru Selamat yang adalah Yesus Kristus hanyalah dikenal sebagai Tuhan yang selalu memberi berkat. Apabila Tuhan tidak memberikan berkat, maka bukan Tuhannya. Yesus hanya dikenal sebagai Tuhan yang memberikan makanan, minuman, kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada 5.000 orang, yang mana mereka diberikan makan. Apabila tidak diberi makan, maka mereka yang memiliki iman yang seperti itu mundur daripada Tuhan. Banyak orang mengenal Yesus sebagai orang atau Tuhan yang menunjukkan mujizat. Kalau Tuhan tidak menunjukkan mujizat, dia tidak akan percaya kepada Yesus Kristus. Namun kali ini Yohanes menekankan bahwa dia melihat secara langsung, dia menyaksikan secara langsung bahwa Bapa mengutus anaknya untuk juru selamat, yaitu Tuhan yang berkorban, mati, menderita, dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Itu jugalah iman kita. Kalaupun kehidupan kita mengalami hal yang sama dengan Yesus, yaitu penderitaan, pergumulan, kesusahan, kesulitan, biarlah kita terima itu karena kita menderita akibat iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari bersemangat. Tidak hanya kita menjadi Kristen yang enak-enak saja,
Kristen yang menerima berkat saja, tapi ketika kita mengalami pergumulan dalam iman, tetap yakin, percaya kepadanya, bersabar, indah pada waktunya. Ini sangat penting karena Yesus kita telah meneladankan teladan yang baik, yaitu penderitaan. Yang mengikutnya akan mengalami hal yang sama kalau berkaitan dengan penderitaan dan iman kepada Allah dalam Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Yesus yang telah diutus oleh Bapa adalah juru selamat kami yang rela menderita untuk kami, sehingga setiap kami, kalaupun mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, kami akan melewatinya bersama dengan kekuatan Allah dan menang bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari dan kehidupan kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.